Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di SI, Self Improvement. Nah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu kali ini tentang pengertian dan penyebab. Nah, pengertian dan penyebab dari rasa takut. Sebenarnya rasa takut abnormal, inilah yang disebut fobia. Nah, kita melanjut dengan konteks fobia. Fobia adalah rasa takut yang sangat tidak masuk akal atau tidak rasional. Seperti kita tahu ada orang yang takut air, takut malam, padahal malam tidak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, dan juga fobia ini dibagi menjadi banyak pokoknya ya, lebih dari 10. Yang pertama ada phobia. Nah, mana fobia ini adalah rasa takut terhadap ketakutan. Jadi dia tuh takut kalau dia tuh takut. Nah, aneh kan, tidak masuk akal. Lalu kedua ada kaliknephobia. Nah, ini kaliknephobia adalah rasa takut terhadap wanita cantik. Jadi orang yang takut terhadap wanita cantik. Nah, aneh kan, tidak masuk akal gitu. Apa yang ditakutkan dari wanita cantik? Itu adalah kaliknephobia. Lalu ada juga absolute phobia. Nah, ini menderita fobia yang menderita takut untuk mandi, mencuci. Ininya takut dengan air. Lalu ada chorophobia, itu dia ibaratnya takut untuk menari atau menggerakkan badan, misalnya menggerak ya, joget-joget gitu, mereka takut. Lalu ada scopophobia, ini sebenarnya apa ya, ketakutan untuk dilihat atau ditatap. Jadi kalau bisa kita bilang itu kayak demam panggung akut. Nah, seperti itu. Lalu ada juga yang cukup panjang nih, hexacosophobia. Nah, ini takut dengan angka 66. Nah, lalu hexa. Lalu ada sphenophobia, yaitu ketakutan untuk berkaca dan bercermin. Ada arachiphophobia, ini dia takut terhadap selai kacang yang melekat pada suatu benda. Jadi sesuatu yang melekat pada benda mereka takut. Lalu ada peladophobia, ini dia takut melihat orang botak. Lalu ada katirisphobia, ini dia melihat orang yang merasa cemas, mengalami kesulitan bernapas atau berkeringat sangat banyak saat duduk. Lalu ada anotophobia, lalu ada evophobia. Ini saya langsung ucapkan aja ya. Jadi itu memang banyak jenisnya. Lalu ada listrophobia, triskaidekaphobia, ada telephobia. Nah, itu ada 14 jenis fobia yang dibagi. Jadi intinya fobia itu adalah penyakit atau kecemasan yang tidak rasional, tidak masuk akal. Ya. Lalu juga dampak negatif dari rasa takut itu apa? Nah, setiap negatif mesti ada efek negatif. Setiap perbuatan yang buruk atau apapun yang buruk itu mesti ada efek negatifnya. Nah, takut berlebihan juga dapat menimbulkan beberapa dampak buruk. Pertama, mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ya, orang takut air, jadi dia selalu menjaga jarak dari air. Lalu suka membuat alasan tidak logis. Ya, namanya fobia apalagi pada saat dihadapkan dengan kasus yang dia fobiakan, takut air, dia pasti bikin alasan bahwa air itu seram, air itu bisa makan orang. Nah, kan udah masuk akal gitu. Lalu yang ketiga itu tidak tenang, ya karena takut itu. Lalu keempat, mudah putus asa dalam artian di sini adalah sudah merasakan gagal padahal dia belum pernah mencoba. Lalu kelima adalah menyesal di masa depan. Nah, penyesalan itu
tidak datang sekarang, melainkan esok dan atau lusa. Nah, lalu bagaimana nih cara mengatasi perasaan takut? Nah, ternyata perasaan takut itu bisa ditangani. Caranya bagaimana? Pertama, menenangkan diri. Lalu mencari tahu penyebabnya bagaimana, mencari tahu penyebabnya apa, membangun kepercayaan diri sendiri, dan juga berpikir positif. Itu salah satunya. Dan juga mengendalikan stres. Stres itu pemikiran yang berlebih, menghindari obsesi untuk menjadi sempurna, meminta bantuan orang lain, ya karena malu sosial jadi kita tidak bisa bergerak sendiri. Lalu menyadari efek negatif dari ketakutan, meditasi ya, atau hipoterapi, apreaksi, lalu reframing, flooding, lalu konseling, terapi kognitif, aromaterapi, dan segala macamnya. Nah, perasaan minder atau tidak percaya diri. Nah, minder itu merupakan keadaan di dalam diri manusia yang disebabkan oleh perasaan tertekan, berupa rendah diri, kurang pergaulan, takut, pesimis berlebihan, ketegangan emosi, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri orang minder juga memiliki ciri-ciri nih. Yang pertama, selalu berpikir negatif terhadap diri sendiri, suka menyendiri, terlalu berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain, pergerakan agak terbatas, jadi dia tidak leluasa, merasa curiga terhadap orang lain, tidak percaya diri bahwa dirinya memiliki kelebihan, sering menolak diajak ke tempat-tempat ramai, jadi dia menarik diri dari kehidupan sosial bahasanya, lalu beranggapan bahwa orang lain yang harus berubah, bukan dia, lalu menolak tanggung jawab hidup untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Dan juga penyebab seseorang minder, ini ada beberapa faktornya nih. Pertama, faktor lingkungan. Kedua, dia pernah diremehkan atau dikucilkan dari pergaulan. Tiga, kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Nah, untuk orang tua juga harus dipertimbangkan juga bagaimana mendidik anak, karena kesalahan orang tua bisa mempengaruhi anak menjadi minder dari ucapan, dari tindakan ya. Perbandingan juga termasuk juga, misalnya orang tua membandingkan anaknya dengan anak tetangga yang lebih berprestasi, dan secara tidak langsung anak itu menjadi minder karena anaknya itu di luar dari ekspektasi orang tuanya, jadi merasa gagal, merasa gak ada support, gak ada semangat hidup gitu. Lalu kurang kasih sayang dari keluarga, tertular sifat orang tua atau keluarga yang minder. Nah, efek lingkungannya. Lalu trauma terhadap kegagalan masa lalu, merasa bentuk fisik tidak sempurna, merasa berpendidikan rendah. Ini lebih kepada ya minder memang gak yakin dengan kemampuan yang dia miliki ya. Lalu juga ada juga dampak negatifnya nih, dampak negatif dari perasaan minder. Pertama, mengalami kegagalan. Pada saat minder, dia tidak berani berimprovisasi, dia tidak berani nanya, tidak berani konseling, tidak berani sosialisasi terhadap orang lain, yang akan mengalami dia dalam kegagalan. Lalu selalu mengeluh. Orang ini dia tidak pernah mencari solusi. Dia tidak pernah melihat sisi positif dalam sudut pandang negatif. Jadi yang dia itu positif itu ada negatifnya, apalagi negatif pun dia masih berpikir tidak punya sisi positif. Jadi hanya melihat dari sudut pandang saja. Lalu ketiga, menjadi pesimis dan mudah putus asa. Ya kembali ke selalu mengeluh tadi itu ya. Lalu selalu merasa gelisah, tidak nyaman. Lalu kelima, menyesal di kemudian hari. Ya, ibaratnya penyesalan di masa depan. Ya. Terus bagaimana nih cara meningkatkan rasa percaya diri? Ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Dari buku ini juga dijelaskan juga. Nah, yang pertama adalah jangan lupakan Tuhan. Artinya apa? Tawakal, berpasrah pada Tuhan, berdoa bahwa kita ini tidak sendiri. Kita juga perlu bantuan terhadap Tuhan. Nah, ini kembali ke religius, keagamaan, ketuhanan masing-masing. Lalu memperbaiki penampilan, berusaha
memperbaiki penampilan ini bukan seperti harus seperti orang ini, harus seperti orang itu, tidak, bukan ya. Akan tetapi jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi kita tidak harus mengikuti gaya orang, tidak harus mengikuti pola hidupnya gitu ya. Pakaiannya seperti apa, sepatunya seperti apa, gayanya seperti apa, enggak seperti itu. Akan tetapi lebih kepada menjadi sempurna di bidang kita sendiri. Jadi menurut kita yang baik, itu yang kita ikuti. Lalu menghentikan pikiran negatif. Nah, ini sebenarnya menghentikan pikiran negatif ini adalah sesuatu yang sulit, apalagi orang yang sudah minder akut bahasanya ya. Karena sudut pandangnya selalu selalu negatif, nggak ada yang bagus gitu. Nah, solusi kalau dari saya sini, cari bantuan orang lain yang bisa mengingatkan kita, yang care sama kita, yang peduli terhadap perubahan, dan juga memperdulikan kita terhadap perubahan itu sendiri. Lalu mengenali satu saja kelebihan Anda. Cari tahu kelebihan Anda, apapun itu, minimal satu. Lalu itu bisa Anda kembangkan. Nah, jadi itu menjadi dikembangkan menjadi kelebihan, dan itu akan menjadi sudut positif pada diri Anda untuk melakukan perubahan. Lalu membaca buku. Nah, teman-teman juga pada stres, untuk rasa minder ya, perbanyak baca buku. Nah, kayak seperti channel ini juga, ini saya membagikan ya. Saya awalnya juga tidak terlalu suka baca buku. Kenapa? Banyak materinya ya. Tapi pada saat saya mulai membaca, saya menemukan kesenangan di situ. Nah, channel ini juga saya buat untuk teman-teman yang ibaratnya suka membaca buku, akan tetapi kurang paham dengan materi buku, atau bisa berbagi sudut pandang terhadap buku yang dibaca. Seperti buku kali ini yang saya baca, kita sharingan. Ini sudut pandang dari saya. Nah, teman-teman juga secara tidak langsung juga bakal mengetahui inti dari buku itu seperti apa, kesimpulan dari buku itu seperti apa ya. Lalu juga mencoba menyapa orang yang baru dikenal, so akrab ya. Lalu menerapkan metode jika maka. Nah, ini metode jika maka ini maksudnya Anda pernah mendengarkan metode ini. Jika maka ternyata sangat ampuh untuk mengusir rasa minder. Contohnya, Anda akan bertemu dengan orang penting dan bisa membuat minder. Itulah apa yang tepat menerapkan metode jika Anda. Yakni, jika saya gugup, maka saya akan menarik nafas dalam, menghembuskan pelan-pelan. Nah, jadi jika saya seperti ini, maka saya harus seperti apa? Itu metode ya. Itu metode untuk pelatihan. Lalu ada juga berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi yang gak usah dibandingkan, karena setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak bisa membandingkan, kita tidak bisa seperti orang lain, kita tidak bisa sama dengan orang lain. Bersyukur apapun yang kita dapatkan, syukuri ya. Dan juga jangan lupa berdoa, bertawakal terhadap Tuhan, syukuri apa yang kita dapat, ikhlas apabila kita tidak menerima. Ininya semua efek negatif, minder, fobia, segala macam berawal dari pikiran kita sendiri, dengan kata kita tidak mampu, kita tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri, yang membuat kita menjadi susah dalam bergaul, menarik diri terhadap sosialisasi. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.